Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kwen Siriani dengan NIM 21011015001 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Psikologi Belajar Matematika. Nah, di antaranya itu salah satunya ada materi tentang aspek-aspek perkembangan. Di sini teman-teman pasti sudah tahu perkembangan itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan, kita akan kupas tuntas apa itu dari aspek-aspek perkembangan, lalu bagaimana pengertian dan definisinya, lalu contohnya seperti apa. Nah, untuk teman-teman semoga mudah dipahami, mohon disimak. Selamat menonton. Nah, sebelum kita membahas materi lebih jauh lagi, di sini saya akan memberikan pengertian secara singkat atau definisi dari perkembangan. Pasti teman-teman sudah memiliki dong gambaran perkembangan itu apa. Kalau ada perkembangan, biasanya sudah ada juga sebuah perubahan. Nah, perkembangan atau yang sering disebut development adalah bertambahnya kemampuan baik secara skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, di mana terstruktur berarti polanya lebih teratur lagi nih teman-teman. Nah, di sini itu terjadilah hal proses pematangan. Nah, ada beberapa yang berkaitan dengan proses pematangan dalam aspek-aspek perkembangan. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa sih aspek-aspek dalam perkembangan. Aspek-aspek dalam perkembangan itu terdiri dari ada aspek perkembangan fisik, intelijensi, emosi, moral, sosial, kepribadian, bahkan kepercayaan dalam beragamanya pun itu berpengaruh penting dalam aspek-aspek perkembangan. Nah, saya akan menjelaskan lagi secara singkat apa itu dari perkembangan tadi, di mana dapat diartikan suatu perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan ya dari individu sejak lahir sampai dengan nanti wafat. Nah, itu adalah arti singkat dari perkembangan, dan di sini ada gambarannya juga yang bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas aspek dalam perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik itu berarti di mana perubahan yang terjadi pada fisik kita, baik itu secara bentuk tubuh, tinggi badan, kapasitas sensorik, keterampilan motorik. Nah, perubahan-perubahan ini itu terjadi dari masa ke masa. Maksudnya dari kita bayi, lalu ada batita, ada balita, lalu ada yang namanya fase anak-anak ya, lalu ada fase dewasa, remaja, dewasa, sampai seterusnya, sampai masa tua, sampai kita wafat nanti. Ini semua ini berkembang baik dari pertumbuhan tulang dan otot, kematangan organ seksual dan fungsi reproduksinya. Tubuh remaja ini mulai beralih dari tubuh yang tadinya kanak-kanak sampai dengan remaja dewasa, semuanya berkembang. Itu yang namanya perkembangan fisik. Nah, menurut ahli dari Coulomb dan Thomson Hurlock pada tahun 1956 ada 4 aspek nih dalam perkembangan fisik. Yang pertama ada sistem syaraf, yaitu meliputi ya perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot, itu meliputi kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Lalu yang ketiga ada kelenjar endokrin, itu meliputi perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada struktur fisik atau tubuh, itu tadi yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan. Nah, perubahan fisik atau otak itu juga merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan, karena otak itu kan merupakan ya dalam sistem kerja kita sebagai manusia. Otak itu berkembang dan berfungsi untuk mengatur jalan kehidupan kita. Semakin sempurna struktur otak, maka akan meningkat kemampuan kognitifnya.
Nah, itu tadi ada 4 aspek nih, tapi menurut si ahli tadi. Lalu ini juga ada ahli dari Vasta, Hay dan Miller pada tahun 1992. Ada 3 tahap pertumbuhan, tapi kita tidak akan bahas secara rinci. Kita akan menyebutkan, saya akan menyebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama itu adalah cell production atau produksi sel. Yang kedua ada cell migration atau perpindahan sel. Dan yang ketiga adalah cell elaboration atau elaborasi sel. Nah, itu adalah 3 pertumbuhan otak menurut ahli Vasta, Hay dan Miller. Namun kita tidak akan membahas secara rinci karena kita akan fokus kepada perkembangannya saja. Nah, dalam perkembangan fisik itu juga kan tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada perkembangan fisik motorik. Nah, perkembangan fisik motorik juga terbagi lagi menjadi 2, secara motorik halus dan motorik kasar. Yang pertama itu perkembangan motorik kasar, itu contohnya anak kita bisa berlari, duduk, melompat, itu termasuk perkembangan motorik kasar, di mana otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh itu digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Jadi itu termasuk motorik kasar. Nah, proses kematangan setiap anak itu kan berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Kita tidak bisa samaratakan karena setiap perkembangan anak itu pasti berbeda. Nah, lalu perkembangan motorik halus itu merupakan perkembangan motorik halus itu perkembangan gerak anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu, di mana perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Kenapa harus belajar dan berlatih? Karena tidak ada seorang anak yang tiba-tiba bisa menggunting atau tiba-tiba dia bisa menyusun sebuah balok, bisa menyusun sebuah piramida. Itu semua butuh latihan dan belajar. Makanya pada perkembangan fisik motorik halus ini sangat berguna karena untuk melatih otot-otot kecil seperti kemampuan menulis, membaca, berhitung, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah aspek perkembangan intelijensi atau kognitif, di mana di sini itu struktur otaknya sudah mulai sempurna, telah sempurna ya, dan lingkungan sosialnya itu semakin luas untuk bereksperimentasi, di mana perkembangan ini itu meliputi kemampuan mental seperti berbahasa, memori, belajar, mencari pengalaman, berpikir. Jadi proses berpikir di remaja ini sudah mulai menerka-nerka, sudah bisa otaknya sudah bisa bereksplorasi lebih luas lagi karena pengaruh lingkungan sosial yang semakin luas. Jadi cara berpikirnya juga semakin meningkat, bisa berekspektasi, dia bisa membuat planning, perencanaan, bahkan dia bisa menentukan tujuannya apa nanti ke depannya atau masa depannya akan menjadi apa, itu dia sudah memikirkannya. Lalu ada lagi nih salah satu bagian perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak yang belum sepenuhnya itu ditinggalkan oleh remaja. Jadi terbawa pada masa remaja, pada masa kanak-kanak terbawa di masa remajanya mereka. Itu cenderung remaja itu mengalami proses berpikir egosentrisme. Di sini saya akan memaparkan gambaran dan pengertian dari egosentrisme itu apa. Nah, itu tuh berisi keyakinan bahwa dirinya itu hebat. Dia mengalami bahwa dirinya itu unik, atau bahasa zaman sekarang itu pick me gitu kan. Pick me girl. Dia merasa dia unik, dia merasa hebat. Nah, para ahli juga memiliki teori dalam aspek intelijensi. Yang pertama itu ada teori T-factor dari Charles Spearman yang berisi teori G dan teori S. Teori G itu adalah general factor dan S itu adalah specific factor. Yang kedua adalah teori primary mental. Itu berisi kemampuan, di mana kemampuan untuk menghitung, berbahasa, berpikir secara logis. Lalu ada teori multiple intelligence, sama seperti sebelumnya, itu proses berpikir juga. Lalu yang terakhir ada teori triadic of intelligence. Teori ini berisi tentang proses berpikir, mencari pengalaman, meniru, dan belajar. Mungkin teman-teman kurang paham apa yang saya ucapkan, saya akan memaparkan kembali di atas arti-artinya, definisinya, dan gambarannya supaya teman-teman bisa memahami. Lalu di sini juga ada teori berisi tentang tingkatan intelijensi.
Lalu apa sih yang dimaksud dengan tingkatan intelijensi? Di sini pasti teman-teman sudah ada yang tahu yang namanya IQ, I dan Q. Nah itu tuh IQ itu memiliki tingkatan ternyata teman-teman. Tingkatannya dari yang paling rendah 0 sampai 29 yaitu idiot, sampai yang tertinggi pun ada genius, dimana nilai IQ tersebut adalah lebih dari 140. Di atas lagi saya akan menampilkan beberapa tingkatan-tingkatan IQ atau tingkatan intelijensi yang bisa disebut. Selanjutnya juga ada perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi ini pada aspek ini itu meliputi kemampuan anak untuk mencintai. Jadi emosi itu gak melulu tentang marah nih teman-teman, atau nangis karena emosi. Enggak. Jadi emosi itu sebuah ekspresi ya, karena emosi itu beragam. Jadi banyak sekali bentuknya, ada nyaman, berani, takut, marah. Nah, perkembangan itu kan banyak banget, perkembangan pada emosi ini kan banyak banget nih bentuknya, karena beragam ekspresi. Nah, kenapa sih banyak banget bentuk emosi? Nah, ini ternyata sangat mempengaruhi oleh interaksi orang tua, bahkan lingkungan sekitar anak. Sangat berpengaruh, karena impuls yang diberikan oleh mereka akan diterima oleh anak dan akan berpengaruh ke depannya, akan membentuk mentalnya, akan membentuk karakternya seperti apa. Contohnya, jika seorang orang tua memberi kasih sayang kepada anaknya, maka anak pun akan belajar cara menyayangi. Sebaliknya lagi, jika seorang anak mendapatkan amarah, dia akan mengalami banyak bentuk, entah itu dia takut, khawatir, menangis, emosinya marah, atau yang dikhawatirkan itu berani, berarti dia menentang terhadap orang tua. Nah, pasti teman-teman udah mulai paham dong, udah pasti memiliki gambaran-gambaran dari perkembangan emosi tersebut. Nah, fisik individu ini juga berpengaruh dalam emosi terhadap perilaku dan perubahan. Yang pertama, contohnya kayak memperkuat semangat bila merasa senang atau suatu keberhasilan. Lalu ada melemahkan semangat apabila timbul kekecewaan. Dia sudah merasakan, aduh kecewa, pasti rasanya itu, ekspresinya itu, emosi yang didapatkan itu berupa kekecewaan ya dalam mendapatkan kegagalan. Lalu ada menghambat dan mengganggu konsentrasi apabila dalam keadaan gugup. Lalu ada terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Makanya tiap emosi yang diterima, impuls yang didapatkan akan berpengaruh terhadap bentuk ekspresinya. Jadi dia tahu kalau misalkan senang tuh harus seperti apa, takut harus seperti apa, sedih harus seperti apa. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan atau bisa mengetahui ciri-ciri emosi seseorang itu seperti apa? Kan ada beberapa orang yang tidak terdeteksi ya, atau tidak memiliki ekspresi. Mungkin ciri-cirinya itu lebih bersifat subjektif atau memandang sesuatu sebagai pokok masalah utama tanpa ada alternatif lain. Yang kedua ada bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga adalah banyak bersangkut paut dengan panca indera dan kontak fisik. Yang keempat itu juga ada emosi sensoris, yaitu emosi ditimbulkan karena pengaruh rangsangan dari luar, misalnya rasa dingin, manis, sakit, pahit gitu kan, emosinya dia keluar. Lalu ada emosi psikis, yang itu emosi menyangkut kejiwaan dari dalam individu itu sendiri, dari dalam diri. Lalu ada perkembangan dalam agama dan moral. Itu misalkan aspek nilai agama dan moral itu kan saling berkaitan ya. Jadi meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang anak anut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, misalkan ya, penolong atau menolong, sopan santun, hormat, sportif, menjaga kebersihan, lalu mengetahui hari besar agama, menghormati, toleransi, dan banyak lainnya. Itu sama seperti emosi tadi sebenarnya ya, impuls yang diberikan oleh lingkungan sekitar dan orang tua, terutama kepada orang tua. Jadi si anak itu akan memahami apa saja yang akan nilai-nilai yang didapatkan oleh orang tua tersebut. Baik itu cara orang sholat, pasti anak akan belajar cara sholat. Jika orang tua mengajarinya ngaji, maka anak juga akan memahami arti dan agamanya sendiri ya. Lalu ada aspek dalam perkembangan bahasa. Nah, bahasa itu sendiri kan merupakan suatu bentuk komunikasi ya, yang dilakukan baik dengan cara diucapkan, lisan maupun tertulis, atau
atau ada pun yang diisyaratkan. Nah, pada sebuah simbol itu terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh seseorang untuk memvariasikan kata-kata yang akan diucapkan. Nah, dalam ilmu psikologi itu perkembangan anak akan melalui beberapa tahapan untuk bisa menggunakan bahasa dengan baik. Contohnya yang pertama itu bahasa awal, itu biasanya terjadi pada baru lahir ya, 0 sampai 1 tahun, itu bayi. Dimulai sejak lahir, dimana pada usia ini mereka sudah bisa merespon pembicaraan orang. Bayi sedang lagi senang-senangnya bermain, mereka sedang belajar berbicara, belajar. Yang kedua juga ada kalimat satu kata atau halofrastik, itu di umur 1 sampai 1,5 tahun, termasuk anak-anak ya, bayi juga berarti. Pada usia sekitar 1 tahun itu anak mulai mengatakan kata-kata pertama. Biasanya itu ada kata-kata memanggil orang tua ya, seperti mama atau papa, mungkin ibu dan ayah, itu contohnya. Jadi kata pertama yang diucapkan itu biasanya berupa satu kata dulu, jadi bertahap. Ada tahap ketiga di mana kalimat 2 kata, itu dari umur 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun, termasuk bayi juga ya berarti teman-teman. Nah, 2 kata ini muncul dari kata pertambah yang pertamanya. Misalkan kayak tadi kan nyebut orang tua, mama, papa atau ayah dan ibu. Bisa di sini 2 kata dia bisa memanggil ibu kemana, atau mungkin sayang mama, dan seterusnya. Di sini pada tahap ini itu kerja yang digunakan itu tidak mencangkup jumlah dan waktu, karena mereka itu kan perluasan katanya lumayan sulit ya, jadi bertahap. Selanjutnya ada tahap perkembangan tata bahasa, itu pada umur 2 sampai 5 tahun. Nah, ini terlihat pada keterampilan ya anak dalam mengadakan sebuah diferensiasi. Ketika menggunakan kata-kata dan kalimat, dia tidak menggunakan 1-2 kata lagi, tapi sudah bisa berbicara dalam beberapa kalimat. Pengucapan yang sulit, konsonannya sedikit kompleks, dia sudah mengetahui hukum-hukum bahasa yang lebih pokok, dia sudah bisa menggunakan dan membedakan bahasa yang baik dan benar, tapi tergantung dari impuls yang diterima oleh orang sekitar ya. Jadi kalau misalnya orang tua mengajarkan bahasa-bahasa yang baik, bahasa baku, bahasa yang benar, anak juga akan menirukan hal yang sama. Jika lingkungan sekitar berkata yang tidak baik, maka anak pun sangat rentan akan mengikuti bahasa itu juga. Jadi hati-hati pada fase-fase perkembangan anak-anak usia dini. Diajarkan juga ya di sekolah, mereka juga mengenal bahasa Indonesia dengan lebih baik. Nah, itulah beberapa tahapan perkembangan bahasa yang wajib dilaluinya. Oleh karena itu berikan stimulus yang baik ketika berbicara dengan anak. Tidak terasa sudah di penghujung pembahasan materi mengenai aspek-aspek perkembangan. Semoga teman-teman mudah memahami dan mengerti. Selanjutnya saya akan menyimpulkan bahwa perkembangan itu memang sangat penting terhadap karakter seseorang untuk tumbuh kembangnya, dan memiliki aspek-aspek yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan, yang sudah digambarkan, itu sangat berpengaruh sekali ternyata dalam tumbuh kembang seseorang. Dari seorang lahir sampai wafat pun itu sudah terencana, sudah ada pembelajarannya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.